supaya Engkau Tuhan boleh memakai kami, ubah hati kami seperti hati-Mu, dan membawa kami untuk membagikan kasih Kristus di tengah-tengah dunia sekeliling kami, di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan, di tengah-tengah mereka yang sedang mencari akan damai. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami untuk diubah menjadi seperti hati-Mu. Dalam Yesus Kristus kami memohon kuasa kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan, menolong kami untuk berubah semakin serupa Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara. Ini adalah hari istimewa, Kamis Suci. Dan besok kita akan merayakan sebuah momen yang paling penting di dalam sejarah dunia ini, yaitu anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, mati di atas kayu salib untuk satu perkara, yaitu menebus dosa Anda dan dosa saya. Saudara-saudara, kisah tentang perjamuan malam terakhir adalah kisah yang sangat penting dan sudah menginspirasi akan banyak orang. Next. Saudara-saudara, kisah ini sudah dibuat menjadi sebuah karya seni yang banyak sekali. Salah satu yang terkenal adalah yang ditulis atau yang dilukis oleh artis yang luar biasa dari Italia, Leonardo da Vinci, dalam sebuah bentuk mural berukuran besar sekali, 4,6 kali 8,8 meter. Jadi kalau yang kita lihat di dinding sebagai hiasan, kelihatannya seperti foto, lukisan lukisan cat air, sebenarnya itu adalah sebuah replika daripada atau sebuah reduplikasi daripada mural yang demikian besar. Bahkan saudara-saudara sudah diinspirasi juga melalui gambar ini dengan segala macam yang agak lebih aneh-aneh. Saudara-saudara, sebuah film di Swedia, saudara-saudara membuat sebuah stereotype daripada kisah perjamuan malam terakhir ini dengan sebuah film yang diberi judul Surplus. Sebuah kisah bagaimana konsumerisme daripada budaya Amerika dicoba dipaksakan masuk ke tengah-tengah negara Kuba. Sehingga di tengah-tengah negara Kuba, saudara-saudara, mereka diiming-iming untuk berbelanja, gunakan uangmu untuk boleh berbelanja apa yang ditawarkan. Sementara Presiden Castro pada saat itu digambarkan, saudara-saudara, dia mengatakan pakai uangmu hanya untuk belanja yang perlu saja, jangan belanja yang lain-lain. Oh, ini sebuah revolusi pada akhirnya yang menjadi sebuah background daripada film ini. Juga saudara-saudara ada sebuah gambar yang lain dikasih judul Actors Last Supper. Ya, ini sang fotografer ya, dia saudara-saudara terinspirasi dengan perjamuan malam terakhir. Lalu kemudian dibuat beberapa aktor untuk boleh memerankan dalam foto ini. Saya rasa saudara-saudara ada banyak kesalahpahaman di tengah-tengah dunia tentang apa arti daripada The Last Supper. Jadi hari ini saya ingin kita mengajak melihat sekali lagi akan bagian firman Tuhan. Yohanes pada pasalnya yang ke-13 akan saya bacakan untuk Anda. Kita akan lompat pada beberapa bagian saja supaya kita menjadi lebih cepat. Saya akan bacakan dari Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-7, kemudian kita akan loncat pada ayatnya yang ke-12 dan seterusnya. Dikatakan Yohanes 13 demikian. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saya ulangin, Yesus tahu apa? Bahwa ia datang dari Allah dan bahwa apa? Ia akan kembali kepada Allah. Dia sadar bahwa dia adalah Allah yang datang ke dunia dan kemudian akan kembali ke surga. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya,
apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kita loncat ayat ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus memberikan proklamasi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bertanya, memang Yesus pernah menyebut diri Tuhan? Pernah. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Saya lanjutkan ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, saya mau tanya buat Anda, mengapa Petrus berkata, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Menurut Anda, mengapa Petrus harus bertanya kepada Yesus? Saudara? Jawabannya sederhana. Karena Petrus tahu, pekerjaan membasuh kaki itu tidak layak untuk dikerjakan Yesus yang adalah sang guru, yang adalah Tuhan, untuk kemudian melakukannya kepada dirinya, bahkan kepada teman-temannya, para murid yang lain. Saudara-saudara, Petrus berkata, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Dia bertanya dengan keheranan, bahkan dia ada nada protes di sana, karena bagi Petrus tidak layak seorang guru membasuh kaki muridnya. Tidak layak Tuhan yang maha tinggi melayani manusia sedemikian rendah sampai harus membasuh kaki. Next. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan buat Anda apa yang dikerjakan oleh Yesus pada waktu itu. Hari itu pada perjamuan malam terakhir, semua sudah duduk di meja. Merata makanan sudah tersaji di sana, dan ketika mereka saudara-saudara ingin menghampiri meja untuk makan, maka adalah menjadi sebuah keharusan mereka untuk membasuh kaki dan tangan supaya mereka dalam situasi yang bersih dan tidak najis sebelum menyentuh akan makanan. Tapi Anda tahu kisahnya. Perjamuan itu dilakukan dengan tiba-tiba, tanpa banyak persiapan. Bahkan tidak ada seseorang yang disiapkan, seorang hamba, seorang pelayan, seorang budak yang dipersiapkan untuk membasuh kaki. Saudara, membasuh kaki bukan pekerjaan yang mulia, saudara. Itu sebabnya mengapa ketika mereka sudah ada di meja makan, saudara-saudara di sekitar meja makan, mereka saling memandang, mereka berpikir siapa yang pantas untuk ambil kain lap itu. Dan kemudian menghampiri akan mereka dan memegang kaki satu persatu murid-murid itu. Dan kemudian membersihkan kotoran di kaki mereka yang sudah menjadi dekil itu. Dan di tengah-tengah situasi yang serba canggung, semua orang saling menoleh, tidak ada yang mau untuk menyediakan diri, tiba-tiba dikatakan pada ayat yang keempat, lalu Yesus bangun, yang menanggalkan jubahnya, yang mengikatkan kain lenan pada pinggangnya. Saudara, kain itu ditaruh di pinggangnya. Maafkan, saya taruh di tangan saya, saudara-saudara. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan menghampiri akan para murid. Lalu pegang kaki murid itu. Kotor, dekil. Dan dikatakan saudara-saudara semua kotoran yang ada di kaki murid itu, dia mulai tuangkan air dan dia mulai membasuh kakinya. Saudara, ada perasaan yang saya yakin bergejolak di hati para murid. Saat khusus di hati Simon Petrus ketika dia menyaksikan gurunya
yang dihormati. Yang beberapa hari yang lampau, saudara-saudara, barusan mereka dicelikkan bahwa dia bukanlah manusia biasa. Karena dia adalah Yesus, Tuhan, Raja semesta yang turun ke dunia untuk mati, menggantikan kita menjadi penebus kita. Saudara, para murid baru menyadari dia adalah Tuhan yang harusnya disembah, tapi dikatakan ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, membasuh kaki murid-muridnya, menyeka kaki itu dengan kain yang ada terikat di pinggangnya. Sangat tidak masuk akal, bukan? Jadi Petrus berkata, Tuhan, mengapa engkau melakukannya? Dan Yesus tidak menjawab pada waktu itu dengan banyak kalimat. Yesus hanya menyelesaikan apa yang harus dikerjakannya setelah semuanya dibasuh kakinya. Halo, termasuk Yudas Iskariot yang ada di sana. Yang sebentar akan menyerahkan dia. Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Saudara, sebuah pertanyaan retoris. Karena para murid, dia sedang bertanya-tanya. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Next. Saudara-saudara, kemudian Yesus memberikan penjelasannya. Engkau menyebut aku adalah guru dan Tuhan. Engkau menyebut aku adalah guru yang harus dihormat. Bahkan Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, memeliharakan seluruh alam semesta. Yes, aku memang adalah guru dan Tuhan. Dan kau lihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan hadir. Tidak hanya untuk minta dihormati dan dilayani. Anda tentu ingat ayat yang ketiga tadi saya bacakan. Yesus yang tahu bahwa dia berasal dari Allah. Datang ke dunia. Dan akan kembali ke surga karena dia adalah Allah sejati. Dia tahu siapa dirinya adalah Allah dan Tuhan. Dan dia tidak menjaga akan gengsinya. Dia pertahankan akan gengsinya. Dia bahkan mengatakan yang di atas hendaklah turun untuk melayani. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Aku telah memberikan suatu teladan supaya kamu juga berbuat yang sama. Halo, kalau hari ini Tuhan memberikan kita sebuah keberuntungan atau anugerah, memiliki sebuah status sosial yang baik, memiliki sebuah status ekonomi yang baik, Anda memiliki sebuah jabatan yang baik, maka saudara-saudara Tuhan berkata, kalau engkau adalah orang yang beranugerahkan, mendapatkan kesempatan yang jauh lebih tinggi, hai, ingatlah aku telah memberikan sebuah teladan, supaya kamu juga berbuat yang sama. Apa itu? Menjadi hamba. Tidak mempertahankan haknya. Tidak mempertahankan kemuliaannya. Tidak mempertahankan egonya. Tidak mempertahankan gengsinya. Tidak mempertahankan martabatnya. Tapi justru dengan jabatan dan kedudukan yang tinggi dipakai untuk membuktikan saya hadir untuk melayani. Bahkan dalam sebuah pelayanan yang paling hina, membasuh kaki yang dekil itu. Sesungguhnya kata Yesus, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Yesus menghambakan diri untuk melakukan tugas itu. Next. Saudara-saudara, hampir selalu setiap kali perjamuan malam terakhir kita peringati pada peristiwa Kamis Suci. Kita diingatkan lagi peristiwa yang spektakuler itu. Tindakan hamba yang mencuci kaki.
Di gereja kita, saudara-saudara, kita sering juga melakukannya. Walaupun tidak semua melakukan, tapi secara simbolis para pemimpin menghampiri akan beberapa warga jemaat untuk kemudian membasuh kaki. Setiap kali saya melakukannya, saya tahu itu bukan persoalan yang terlalu mudah. Saya berlutut di bawah kaki seorang jemaat yang sedang duduk. Lalu saya mulai singkapkan kakinya. Kalau dia punya celana panjang, saya tarik. Dan mulai kelihatan kaki pria dengan bulu-bulunya tentu saja. Lalu kemudian mulai kelihatan kadang-kadang dekil, saudara-saudara, kaki jarang yang mengkilat, saudara-saudara ya. Kakinya mulai kelihatan dekil, kukunya kadang-kadang masih panjang-panjang. Kalau dia datang ya, dari kantor, barusan pakai sepatu dan kaos kaki, Anda bisa bayangkan, saudara-saudara ya. Waktu saya punya muka ini mulai berdekatan dengan kaki itu, tercium aroma-aroma yang segar, saudara-saudara. Dijamin Anda nggak bisa tidur karena segar sekali. Dan itu yang kami lakukan, tidak terlalu mudah. Kemudian buangkan air, diseka sampai bersih, sampai kesep kalau orang Jawa bilang. Lalu kemudian baru saya berdiri, memeluk dia dan tersayang. Saudara, ini adalah sebuah tindakan hamba, tidak karena disuruh, tidak diperintah. Yesus melakukannya tidak disuruh dan tidak diperintah. Sebaliknya di dalam ketinggian daripada harkat, tanpa disuruh, dia hadir untuk memegang kaki. Tindakan hamba dalam kerelaan. Saya ingin mengingatkan kita, saudara. Marilah kita meneladani Kristus dengan cara saling. Saudara-saudara, ini adalah sebuah perkara yang sangat penting. Bahwa Tuhan ingin kita untuk menghancurkan ego. Ego itu kalau minta atau menuntut sesuatu tidak ada batasnya. Ego kita kalau minta penghormatan tidak ada batasnya. Ego kita kalau minta yang namanya kenikmatan atau kenyamanan diri tidak ada batas. Orang sudah bisa hormati kita bisa minta lebih lagi dan lebih lagi. Kita sudah memiliki kenyamanan diri, kita minta yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan peristiwa Kamis Suci mengingatkan kita bahwa Yesus buang ego untuk kemudian hadir melayani. Bagi Yesus tidak ada hal yang ditunda. Ketika ia datang dari surga dan dikatakan mengosongkan diri untuk turun ke dunia, tidak ada lagi yang digenggam. Gengsinya sudah dilepaskan, harkatnya sudah dilepaskan, kekayaan surgawinya sudah dilepaskan. Tidak ada lagi yang digenggam, tidak ada lagi yang dipertahankan. Jangan heran, saudara-saudara, setelah hari Kamis Suci itu keesokan harinya kita tahu, bahkan di malam itu Kamis menjelang tengah malam itu Yesus, saudara-saudara, dengan rela tanpa perlawanan menyerahkan hidupnya. Karena ego bisa dilepaskan, maka dia bisa dengan mudah menyerahkan hidupnya untuk boleh mati di atas kayu salib. Saudara, ini sebuah gambar yang menyentuh hati kita, bahwa Tuhan yang mulia mati di atas kayu salib dan hina. Karena nggak ada yang dipegang oleh Yesus lagi. Semuanya sudah dikosongkan, semuanya sudah diberikan oleh dunia. Berikan semuanya. Cara satu-satunya supaya kita bisa menjadi serupa Kristus adalah ketika ego kita dibuang, sehingga Kristus boleh muncul dan kemudian boleh dinyatakan dalam hidup kita. Serahkan sekarang supaya Kristus, rupa Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang menarik tentang apa artinya mengosongkan diri. Tembikar
kerajinan yang dibuat dari tanah liat itu rupanya ada beberapa grade, saudara-saudara, beberapa tingkatan. Grade yang paling rendah disebutnya terakota. Terakota itu adalah tanah liat, lalu kemudian dibakar dengan api sekitar 1000 derajat Celcius, saudara-saudara, hasilnya adalah sebuah gerabah atau sebuah tembikar yang masih kusam, saudara-saudara. Yang lebih bagus adalah gerabah, dibakar 1200 derajat Celcius. Kalau pembakarnya lebih tinggi sampai 2000 derajat Celcius, maka akan mengkilat. Disebutnya keramik, saudara. Anda harus tahu di beberapa ratus tahun yang lalu, maka kerajinan keramik itu sangat mahal karena sulit sekali untuk boleh membakar dengan suhu yang demikian tinggi. Tapi kerajinan yang paling keren, yang paling mahal, yang paling mulia daripada tembikar adalah porselin. Saudara-saudara, porselin dibuat dengan pemanasan sekitar 15.000 derajat Celcius. Maka hasilnya menjadi kuat, saudara-saudara, menjadi mengkilat, menjadi indah sekali. Jadi dengan gambar yang saya tunjukkan di sana, Anda bisa membayangkan bahwa porselen dengan kemuliaannya, ya dari sisi kualitas, dari sisi harga, dia bisa berbangga dibandingkan kerajinan-kerajinan tembikar yang lain. Orang-orang zaman dahulu kalau mereka memiliki sebuah mangkok, atau sebuah vas bunga, atau sebuah guci yang terbuat dari porselin, mereka akan simpan dengan hati-hati, karena adalah barang yang mulia, barang yang berharga. Next. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang oleh karena ketidaksengajaan atau situasi yang lain, porselin itu kemudian pecah berantakan. Barang yang demikian mulia dan mahal, hari itu pecah dan hancur. Enggak ada harganya. Saudara, ini namanya adalah proses bagaimana kita seringkali menggambarkan seperti kita. Yang kita merasa demikian tinggi martabat, demikian hebat. Oh saudara-saudara, seringkali kita kemudian mengalami sebuah masalah, lalu hancur. Dan saudara-saudara, enggak ada lagi yang bisa dibanggakan. Kita masuk dalam lembah keterpurukan. Berapa banyak orang yang sudah pegang akan hartanya dan bangga dengan hartanya. Di tengah-tengah situasi krisis ekonomi lalu kemudian hartanya kolaps dan hancur. Hancur pula akan harga dirinya, hancur pula akan keberhargaannya. Dan dia lebih rela untuk mati bunuh diri, kan ini gak siap. Ketika harus kehilangan segala-galanya. Enggak usah orang dewasa, anak-anak muda, ya, kehilangan pacar, hancur segala-galanya, langsung kemudian mengatakan tidak ada nilainya lagi hidupku. Saudara-saudara, tahukah apa yang kemudian dilakukan oleh para bangsawan pada waktu itu? Di Jepang, saudara-saudara, selama beberapa waktu porselen yang hancur dibuang begitu saja, sampai kemudian ada seseorang yang mulai mencoba untuk melakukan sesuatu untuk barang porselen yang hancur ini. Maka kemudian porselen yang bagus itu, yang sudah tidak ada harganya, mulai kemudian dilas atau dilem atau direkatkan kembali next. Dengan saudara-saudara sebuah cara tertentu, maka porselen yang pecah itu disatukan kembali dan kemudian diberikan lapisan di sana, saudara-saudara, perekatnya adalah lapisan emas. Orang Jepang menyebut saudara-saudara hasil porselen yang sudah berantakan lalu disatukan kembali dengan cara tertentu ini, saudara-saudara, dikenal dengan yang namanya kintsugi. Kintsugi adalah sebuah seni, saudara-saudara, bagaimana porselen yang sudah tidak ada harganya disatukan dengan emas sehingga akhirnya menjadi bernilai kembali, bahkan lebih tinggi nilainya daripada sebelum dihancurkan. Saudara-saudara, next, jangan khawatir kalau kita harus hancur hati. Jangan khawatir kalau Tuhan dalam sebuah situasi dan dalam kehidupan kita meremukkan kita. Jangan pernah saudara-saudara kita kemudian berontak, Tuhan kenapa situasinya semacam ini? Kenapa hidup saya menjadi hancur begini? Jangan-jangan Tuhan menghancurkan Anda untuk kemudian akan merekatkan Anda lagi, membentuk ulang lagi. Menjadi sebuah perkakas
yang jauh lebih mulia daripada keadaan Anda sekarang. Untuk jemaat GKBC Taman Kencana mungkin mengingat ketika Rabu Abu kita memulai daripada masa Prapaskah kita. Diingatkan waktu itu Johan Totias saudara-saudara menyampaikan bagaimana kita adalah bejana yang harus siap diremukkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, seseorang memberikan sebuah komentar tentang apa yang namanya kintsugi ini. Dia berkata demikian, until you are broken for a while, you don't know what you are made of. Sampai kita dihancurkan untuk sementara. Kamu tidak akan pernah tahu dari apa engkau dibuat. It gives you the ability to rebuild yourself stronger than ever before. Kehancuran seringkali akan memunculkan kemampuan untuk kita dibangun ulang sehingga menjadi lebih kuat, bahkan menjadi lebih indah daripada sebelumnya. Next. Saudara-saudara, itu sebabnya mengapa orang yang mulai kehilangan egonya, tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan akan martabatnya, tidak mengandalkan akan statusnya. Maka saudara-saudara semakin hilang diri kita, semakin nyata kuasa Tuhan yang sedang bekerja untuk memakai kita sebagai bejana Allah untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Saudara, ada kuasa yang besar dalam diri Anda. Kalau Anda rela untuk menghancurkan ego dan membiarkan kuasa Kristus yang menjadi nyata di dalam kehidupan kita. 2 Korintus berkata demikian pada pasal yang keempat ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara-saudara, ketika kita mulai menghilangkan ego kita, maka kuasa Allah akan turun dan dinyatakan dalam hidup kita. Semakin kita kehilangan diri kita, maka Allah akan semakin leluasa untuk memakai kita dan menyatakan akan kemuliaannya, menyatakan akan kasihnya, menyatakan akan kuasanya. Jadi jangan khawatir saudara-saudara kalau dalam sebuah situasi kita harus kehilangan segala-galanya. Orang yang kita kasihi mungkin, harta yang kita pegang selama ini mungkin, martabat dan kedudukan kita mungkin, kenyamanan kita sesaat mungkin. Karena ketika kita kehilangan segalanya, semakin kita melihat akan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yesus, next, dia sangat menyadari saudara-saudara, ketika dia datang dari surga tapi dia rela tinggalkan, dia enggak pegang lagi ego, martabat, dirinya. Maka kuasa Tuhan dinyatakan dan dia bisa melayani sesama dengan leluasa. Tuhan ingin memakai Anda dan saya. Ketika kita hilangkan ego, maka Tuhan bisa memakai kita secara leluasa untuk kemudian melayani sesama. The measure of love ability is selfless. Ukuran daripada kemampuan untuk mengasihi adalah pengosongan diri. Karena semakin Anda kasih diri, semakin Anda nggak bisa mengasihi. Semakin Anda kosongkan diri Anda, semakin Anda lebih leluasa untuk mengasihi orang, saudara-saudara. Sebabnya semakin saya suka, saudara-saudara, dengan apa yang dikatakan oleh seorang penulis dari The Navigators, saudara-saudara, namanya adalah Derek Leaves. Dia menyebutkan istilah Godfulness. Ketika kita saudara-saudara mulai menghilangkan ego kita, maka kepenuhan Allah akan datang dan memakai kita secara leluasa untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Next. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, the Last Supper adalah panggilan buat Anda dan saya. Sebuah panggilan untuk memangkas ego, untuk membuang ego kita. Sebuah panggilan untuk datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, pakai saya.
Tidak ada lagi yang saya pegang. Engkau kiranya datang dan memakai saya di dalam kemuliaan-Mu untuk melayani sesama. The Last Supper adalah panggilan untuk kita mengarahkan pandangan keluar dan melayani. Seperti Kristus datang ke dunia tanpa ego. Dia ambil kaki murid satu persatu dan melayani mereka. Saudara, bukankah kita sebenarnya seperti Kintsugi itu? Pribadi yang pernah hancur dulu. Karena dosa kita, karena kesalahan kita. Tapi pribadi yang hancur seperti kita, Tuhan pernah mengangkat kita, merekatkan dan membentuk ulang kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Next. Jadi saudara-saudara, saya ingin tutup dengan kalimat Tuhan Yesus yang terakhir. Dia berkata demikian di ayat yang ke-17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Senin tanggal 1 April dalam sebuah percakapan di WhatsApp group, saudara-saudara, Ketua Sinode kami, Bapak Gus Chandra, dia tuliskan sebuah kalimat yang menggugah hati kita, saudara-saudara. Dia berkata demikian di tengah-tengah wabah corona yang mewabah di mana-mana. Dia berkata demikian, saya bacakan, memang manusia sudah angkuh luar biasa. Dengan parasit yang notabene bukan makhluk hidup, yang hanya bisa numpang hidup pada tubuh manusia saja, sudah membuat kita KO. Mau sombong apa kita? Saudara, kita mau sombong apa? Apa yang kita sombongkan? Kita ini kalah dengan virus yang secara kimia biologi bukan makhluk hidup. Senyawa protein yang memang punya kemampuan untuk berduplikasi ketika nempel. Kalau nggak nempel dia disebutnya barang mati. Kalau sudah nempel dia berduplikasi setengah hidup jadi sebutnya ya. Disebut hidup, tapi kemudian ketika lepas jadi barang mati. Kita ini kalah dengan virus yang demikian kecilnya bahkan bukan makhluk hidup. Mau sombong apa kita? Mari datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita katakan Tuhan, enggak ada yang bisa saya pegang dan banggakan. Mau sombong apa saya? Kemuliaan saya itu sia-sia. Kekuatan saya demikian kecil dan terbatas. Mau sombong apa saya? Kalau Engkau memberikan kami kecukupan bahkan kelimpahan, bahkan itu pun tidak bisa disombongkan. Mau sombong apa kami? Saudara, biarkan hari ini, malam itu menjamah akan hati kita. Menyingkirkan ego dari hidup kita. Dan biarkan Tuhan leluasa dinyatakan dalam hidup kita. Dan kita bisa dipakai untuk melayani sesama. Ada banyak orang di sekeliling kami yang membutuhkan jamahan kasih-Mu Tuhan. Ada orang di sekeliling kami yang membutuhkan kebenaran surga Tuhan. Ada banyak di sekeliling kami orang yang masih kumuh oleh karena cara hidup yang salah. Mereka Tuhan di dalam keberdosaannya, di dalam persoalannya. Mereka Bapak Saudara membutuhkan akan kasih Kristus yang membasuh akan hidup mereka. Kuasa Tuhan yang memulihkan mereka. Kebenaran Tuhan yang membukakan pikirannya. Tapi kalau kami masih demikian egois, selalu mencari sesuatu diri kami sendiri, maka Engkau gak bisa Tuhan untuk menjangkau mereka. Karena Engkau menjangkau mereka justru melalui kami ini. Maka hari ini kami ingin meletakkan ego kami kepada-Mu. Belajar seperti Engkau. Kami suci itu. Engkau memberikan sebuah teladan sebagai guru dan Tuhan. Engkau letakkan akan ego-Mu untuk Engkau bisa mati melayani kami di dalam karya kayu salib yang luar biasa itu. Biar kiranya Engkau mengubah hidup kami. Ya Tuhan, nyatakan diri-Mu pada kami dan pakai kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah tetangga kami, di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan. Di dalam Yesus Kristus kami percaya bahwa barang rusak porselen ini akan menjadi barang mulia seperti kintsugi.
Karena di tangan yang tepat, yaitu tangan Sang Penjunan yang agung, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih buat anugerah yang memulihkan, bahkan mau memakai kami. Haleluya.